Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Deva Yulia Arta dari Prodi S1 PG PAUD semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai bisnis plan Dehantaran. Ringkasan, segmentasi adalah suatu proses membagi pemasaran produk berdasarkan sasaran pelanggan, di mana segmentasi bertujuan untuk membagi pasar sehingga pemasaran dapat memusatkan pada target tersebut dan dapat mengenai sasaran keinginan konsumennya. Segmentasi pelanggan hantaran sebaiknya mengarah kepada status sosial tertentu yang memiliki perbedaan karakteristik, karena sudah menjadi sifat manusia di mana manusia yang memiliki status sosial yang tinggi biasanya menginginkan pelayanan yang terbaik. Hal ini sering dijumpai di sebagian besar masyarakat Indonesia. Hantaran pernikahan meliputi sejumlah perlengkapan yang ditujukan untuk melancarkan acara pernikahan sesuai dengan adat istiadat masing daerah. Hantaran pernikahan pada umumnya dapat berupa serangkaian barang yang mengandung makna tertentu. Peluang usaha hantaran melalui media sosial dapat dikatakan lebih menguntungkan, karena dengan bisnis online, konsumen akan lebih mudah mencari informasi dan perusahaan akan lebih banyak mendapatkan pesanan. Latar belakang, segmentasi adalah suatu proses membagi pemasaran produk berdasarkan sasaran pelanggan, di mana segmentasi bertujuan untuk membagi pasar sehingga pemasaran dapat memusatkan pada target tersebut dan dapat mengenai sasaran keinginan konsumennya. Segmentasi pelanggan hantaran sebaiknya mengarah kepada status sosial tertentu yang memiliki perbedaan karakteristik, karena sudah menjadi sifat manusia di mana manusia yang memiliki status sosial yang tinggi biasanya menginginkan pelayanan yang terbaik, dan hal ini sering dijumpai di sebagian besar masyarakat Indonesia. Kini Dehantaran hadir dengan beberapa paket yang tentunya dapat dipesan oleh semua kalangan masyarakat. Visi Dehantaran yaitu menjadi penyedia jasa penyewaan atau jasa rangkaian hantaran pernikahan yang berkualitas dan terpercaya, dengan variasi desain, serta menjamin kualitas produk pelayanan yang baik sehingga mampu meningkatkan minat konsumen. Misi, menyediakan hantaran pernikahan dengan harga yang terjangkau, mengikuti tren, mengembangkan korelasi untuk menarik konsumen, membuat loyalitas konsumen dengan memberikan kepuasan akan pelayanan dan kualitas barang dengan harga yang kompetitif. Tujuannya, membuat inovasi baru untuk mempermudah konsumen di lingkungan sekitar dalam membutuhkan jasa penyewaan atau pembuatan hantaran. Slogan, Dehantaran Kreatif Inovatif. Nama perusahaan Dehantaran bidang usaha jasa penyewaan atau pembuatan hantaran pernikahan, jenis produk perlengkapan seserahan pernikahan, alamat perusahaan Kahuripan RT 03 RW 06 Kedua Temanggung, nomor telepon 0857 1087 2720, alamat email deva4734@gmail.com, media sosial _artadeva13, data pemilih nama Deva Yuli Arta, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Temanggung 13 Juli 2002, alamat Kahuripan RT 03 RW 06 Kedua Temanggung, telepon 0857 1087 2720, email deva4734@gmail.com. Peran dalam perusahaan CEO. Konsep usaha. Dehantaran merupakan usaha di bidang jasa menciptakan inovasi baru yang unggul serta mampu kesih cepat dan tanggap dalam kinerja dan melayani konsumen. Perusahaan ini tidak hanya menerima jasa pembuatan hantaran, namun juga menyewakan peralatan atau pernak-pernik pernikahan. Usaha ini menerima pemesanan dari konsumen sesuai keinginan atau konsep yang diinginkan. Untuk lebih mudahnya, Dehantaran juga menyediakan perlengkapan hantaran yang berupa paket. Cara transaksi yang dapat digunakan yaitu menggunakan Dana, mobile banking, dan COD. Untuk proses pengiriman juga dapat dikirimkan langsung oleh pihak perusahaan. Aspek pasar dan pemasaran. Gambaran umum pasar dan sasaran yaitu Dehantaran merupakan bisnis online dan offline yang menjual produk perlengkapan hantaran pernikahan. Dehantaran tidak hanya menawarkan jasa membuat atau menghias hantaran pernikahan, namun juga menawarkan penyewaan perlengkapan hantaran seperti tempat cincin. Usaha Dehantaran sendiri menerima pemesanan sesuai keinginan konsumen. Produk ini dapat ditawarkan pada kalangan masyarakat dewasa yang ingin segera menyelenggarakan pernikahan. Jenis produk yang dipasarkan yaitu usaha ini bergerak di bidang jasa menyediakan aksesoris pernikahan, mulai dari sewa kotak seserahan, pembuatan tempat cincin, dan pernak-pernik lain yang berkaitan dengan pernikahan. Target pasar yaitu produk-produk yang dijualkan Dehantaran yaitu masyarakat usia dewasa yang akan segera melangsungkan pernikahan. Pesaing, kompetitor dari Dehantaran yaitu usaha hantaran
yang sudah berdiri sejak lama dibandingkan dengan dehantaran, karena kebanyakan masyarakat lebih memilih jasa hantaran yang sudah didirikan lebih dulu dengan alasan sudah terbukti kreativitasnya. Sasaran pembeli yaitu masyarakat yang akan segera melangsungkan pernikahan. Diferensiasi yang membedakan dehantaran dengan kompetitor atau perusahaan yang lain yaitu menggunakan dua sistem yang memudahkan orang dimanapun dan kapanpun, yaitu sistem online dan offline. Dehantaran akan unggul dengan produk yang lengkap dengan segala aspek yang dibutuhkan masyarakat. Selain memiliki offline store yang memuat berbagai macam produk yang lengkap, begitu juga dengan online store. Ini akan selalu diupdate mengenai produk terbaru yang tentunya dengan inovasi baru juga. Strategi STP. Segmentation demografis. Segmentasi ini dilakukan dengan membagi pasar ke dalam kelompok berdasarkan variabel demografis seperti besarnya keluarga, pendapatan, ras, pendidikan, dan pekerjaan. Pendapatan. Semua kalangan pendapatan mulai dari ke atas, menengah, dan ke bawah dapat membeli produk yang dijualkan dehantaran. Ras. Produk dehantaran tidak dikhususkan berdasarkan ras sehingga dapat dibeli oleh siapapun. Pendidikan, segala tingkatan pendidikan dapat membeli produk apapun yang ada di dehantaran. Segmentasi perilaku. Segmentasi ini membagi konsumen menurut pengetahuan, loyalitas, respon, dan penggunaan konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Yang artinya pembeli atau sasarannya juga orang yang memiliki pengetahuan lebih tentang suatu produk. Targeting. Target pemasaran dehantaran ada segala aspek kalangan dan pekerjaan, tidak memandang siapapun. Dehantaran ini menitik pusatkan masyarakat yang ingin momen pernikahannya terlihat berkesan. Diperuntukkan semua masyarakat dari segala kalangan masyarakat dengan segala keinginan. Positioning untuk meningkatkan posisi pasar, dehantaran akan menciptakan pelayanan dengan kinerja yang sangat baik, cepat, dan tanggap. Memproduksi berbagai macam produk yang berkualitas, memiliki produk dengan harga yang terjangkau dan sesuai dengan kualitas produknya. Aspek pemasaran, promosi, strategi promosi yang kami gunakan yaitu dengan media online, yaitu dengan WhatsApp dan Instagram. Mempromosikan bahwa dehantaran memiliki program paket yang tentunya lebih terjangkau. Pengembangan pasar. Pengembangan pasar dilakukan dengan membuat inovasi produk baru dan memaksimalkan media sosial sebagai media iklan dan pemasaran. Pengembangan produk, aktif mengembangkan produk yang inovatif, terus meningkatkan kinerja para karyawan dan toko, mengupgrade dan mengikuti segala perkembangan yang ada agar dehantaran terus berkembang. Langkah promosi. Melakukan promosi yang kuat, serta menonjolkan profesionalitas, membuat konten supaya nama dehantaran semakin dikenal oleh kalangan masyarakat, dan aktif mempromosikan di media sosial. Sesuai analisis SWOT, kekuatan atau strength, menjual produk hantaran yang berkualitas dan terjangkau, memiliki platform online maupun offline, berbagai produk yang dihasilkan adalah produk yang memenuhi permintaan masa kini, serta pelayanan yang aktif, cepat, tanggap, membuat masyarakat akan lebih puas dan merekomendasikan kepada orang lain. Kelemahan, pengalaman pembuatan hantaran yang masih minim, dan persaingan dunia online dan offline yang sudah semakin ketat. Peluang, menjadi perusahaan dengan produk unggul, bisnis yang sangat menjanjikan dan menguntungkan. Ancaman, pihak kompetitor yang meniru usaha atau melakukan persaingan tidak sehat, adanya hoaks yang disebarkan oleh kompetitor. Analisis 4P. Produk dehantaran adalah produk yang biasa dicari oleh kalangan orang dewasa akan segera melangsungkan pernikahan. Produk yang ditawarkan di dehantaran tidak hanya jasa pembuatan, namun di sini kita juga menyewakan perlengkapan untuk hantaran, seperti kotak cincin. Dehantaran menerima pesanan konsumen sesuai konsep atau keinginan konsumen. Harga jual tiap produk tentunya berbeda. Harga tidak akan menjulang tinggi dari harga pasaran agar tetap laku dan juga mudah dijangkau oleh masyarakat dari segala kalangan. Harganya pun pasti disesuaikan dengan bahan yang digunakan, biaya produksi, dan lain-lain. Promosi. Strategi promosi yang kami gunakan yaitu dengan promosi melalui media sosial, yaitu dengan aktif mempromosikan dehantaran melalui berbagai platform di internet seperti Instagram dan WhatsApp. Mempromosikan bahwa dehantaran memiliki banyak keunggulan dari berbagai tempat, hiasan, dan juga kreativitas. Selain itu, platform media sosial dehantaran akan diisi dengan berbagai macam konten yang dapat memberi pengetahuan bagi semua orang. Tempat. Memilih lokasi yang strategis untuk membangun outlet resmi,
memilih lokasi dengan akses jalan yang baik dan luas, memilih lokasi yang masih jarang bahkan belum ada usaha tersebut. Memiliki penataan yang baik agar dapat menimbulkan rasa penasaran kepada orang yang lewat. Distribusi. Nama Dehantaran sendiri saya ambil dari inisial nama saya yang berawalan huruf D. Dehantaran ini dapat dipesan sesuai konsep konsumen atau keinginan konsumen. Dengan begitu akan dapat meningkatkan distribusi. Dehantaran juga menyediakan paket hemat. Paket hemat sendiri dapat menarik minat konsumen sehingga akan menimbulkan efek yang baik dalam distribusi perusahaan ini. Deskripsi produk. Produk Dehantaran adalah produk yang menawarkan jasa di bidang aksesoris pernikahan seperti penyewaan atau menghias box seserahan, penyewaan kotak cincin, dan lain-lain. Produk Dehantaran menerima pemesanan sesuai keinginan konsumen. Di sini juga menyediakan aksesoris pernikahan yang berupa paket yang harganya juga terjangkau. Jenis produknya berupa berbagai macam aksesoris pernikahan seperti kotak cincin, box hantaran, dan pocket. Kualitas produk dijamin berkualitas karena dibuat oleh para ahli dan selalu membuat inovasi baru. Tata cara produk, karena bisnis ini adalah bisnis perusahaan baik secara daring maupun luring, jadi tata cara pembelian barang yaitu bisa dengan langsung datang ke outlet yang tersedia, sedangkan jika melalui sistem online, masyarakat bisa melalui WhatsApp ataupun Instagram. Proses pembuatan yaitu produk yang disediakan oleh Dehantaran merupakan produk yang tentunya sudah dibeli di suatu tempat tertentu oleh konsumen. Dehantaran hanya membantu untuk menghias hantaran sesuai keinginan konsumen supaya hantaran terlihat mewah dan cantik. Pengemasan produk. Untuk pengemasan produk dapat menyesuaikan dari pihak konsumen, dapat berupa box akrilik ataupun yang lain serta hiasan yang beraneka macam. Aspek keuangan. Aspek keuangan yaitu kebutuhan modal awal bisnis. Kebutuhan modal awal untuk memulai usaha yaitu sebesar 18.730.000 yang mana dana tersebut sudah termasuk store offline. Berikut ini adalah rincian kebutuhan awal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha pada awal produksi. Kotak seserahan yang berjumlah 20 unit, harga per unit 50.000, biaya total 1 juta. Pita 10 unit, harga 10.000, total 100.000. Lem tembak beserta alatnya 5 unit, harganya 30.000, total 150. Bunga artifisial 20 unit, harga per unit 20.000, total 400.000. Hiasan jam 40 unit, harga per unit 2.000, total 80.000. Interior desain 1 ahli 5 juta. Produk pengisian store all-in-one baik 10 juta, total 10 juta. Mesin kasir 2 unit 1 juta, total 2 juta. Total biaya 18.730. Biaya operasional listrik 1.200.000 per tahun. Tenaga kerja per bulan 5 juta, per tahun 60 juta. Biaya restock barang per bulan 20 juta, per tahun 240 juta. Total per bulan 25.100.000, total per tahun 301.200.000. Proyeksi laba dan rugi. Penjualan bersih 100 juta, harga pokok penjualan 25 juta, beban penjualan 5 juta, beban administrasi 10 juta, beban bunga 2 juta, beban lain-lain 25.100.000. Laba sebelum pajak 58 juta, pajak 5 juta, laba bersih 53 juta. Risiko atau hambatan. Beberapa risiko yang dapat menghambat perkembangan usaha seperti kinerja karyawan yang kurang baik, yang dapat merusak kepercayaan pelanggan, permainan tidak sehat dari para kompetitor, serta hoax ataupun fake testimony. Tindakan alternatifnya, yaitu melakukan pelatihan kinerja dan evaluasi secara rutin, terus melakukan inovasi dan mengupgrade segala aspek, serta memberikan pelayanan yang terbaik. Kesimpulannya yaitu, sebagai pelaku usaha seorang pebisnis harus bisa memprediksi permintaan pasar, memenuhi kebutuhan pasar, dan memanfaatkan segala situasi dan kondisi, seperti kemajuan teknologi yang ada, dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan memaksimalkan bisnis dengan pemanfaatan sumber daya alam dan manusia yang ada.
Salah satunya yaitu membangun bisnis secara online dan offline dan mempromosikan secara maksimal lewat sosial media. Tentunya menjadi nilai lebih untuk proses pemasaran. Namun tidak hanya fokus pada marketing hantaran, harus terus melakukan branding agar perusahaan dan produknya semakin dikenal. Tentunya dalam perusahaan ini, hal yang sangat baik untuk dilakukan yaitu dengan membangun kualitas diri pada setiap karyawan. Cara berpikir yang kritis dan kinerja terbaik. Dengan begitu pun bisnis dahantaran dapat terus berinovasi dan berkembang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.